Kementerian Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui pihak pengembang PT Yogi Lestari telah sukses melakukan pembangunan dek pemisah Aek Majom di Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Dek beton pemisah Aek Majom yang telah usai dibangun salurannya sepanjang 3 km, sementara panjang saluran Aek Majom dari hulu ke hilir sekitar 5 km, dan sisanya 2 km lagi masih saluran tanah. Dengan terrealisasinya pengerjaan pembangunan tersebut memberikan harapan baru bagi warga masyarakat petani yang ada di wilayah itu. Dari keterangan warga, masyarakat sudah lama mengusulkan pemisahan Aek Majom ini sebab Aek Majom ini sangat mengganggu pertanian mereka. Namun, setelah sekian lama penantian warga, alhamdulillah di tahun 2021 ini pekerjaan pembangunan dek pemisah Aek Majom telah rampung dilaksanakan. Mendengar hal itu, warga masyarakat petani merasa bersyukur dengan rampungnya proyek pemisahan air asam dengan air tawar yang mengaliri 2 kecamatan tersebut. Masalah pengairan selama ini untuk keperluan sawah dan membudidayakan kolam ikan sudah terjawab dengan adanya bangunan ini. Manfaat proyek pengerjaan Kementerian PUPR ini, sekitar 2.000 hektar kurang lebih lahan masyarakat dapat terselamatkan dan bisa diolah kembali. Ini proyek Aek Majom ini sebetulnya ini udah lama ya. Udah lama. Mungkin rintisan pertama ini zaman Belanda. Terus di tahun 80-an ini ada permohonan masyarakat. Dan terrealisasi ini agak-agak mandek-mandek. Yang ditangani provinsi, yang ditangani Pemda. Akhirnya ini di 2020 ini langsung permohonan daripada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Mandailing Natal ke putra daerah yang ada di perantauan. Persoalan ini Aek Majom ini, bergabungnya Aek Majom ini dengan air tawar, yang ini yang jadi masalah terhadap budidaya ikan, terhadap pertanian, hasil pertanian. Aek Majom ini mengganggu semua ini, mengganggu semua. Jadi ini berkat dengan proyek yang dari Kementerian PUPR ini, Aek Majom ini sudah kita pisah. Air Majom tersendiri, air tawar Aek Maga tersendiri, sehingga Aek Maga ini nanti bisa dimanfaatkan untuk perikanan dan pertanian dan lain-lainnya. Berapa panjang, Bang? Nah, panjang saluran ini pembuang air asam ini adalah sekitar 5,3 km. Yang sudah kita buat permanen ini sekitar 3. Ya. Yang 2, sekian lagi itu masih saluran tanah. Ya. Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat PUPR karena ini Aek Majom ini sangat mendukung di dalam pemisahan air tawar dan Aek Majom, di mana meningkatkan produksi di pertanian utamanya ini, karena selama ini bercampur di daerah Sorik Marapi, daerah Kabupaten Marapi. Jadi untuk berikutnya kami harapkan juga kepada balai ataupun PUPR pusat supaya berkelanjutan, karena masih ada lagi terkendala seperti apa tadi disampaikan oleh daripada Bapak dari balai, ada lagi turun dari tanah. Harapan kami pada pemerintah pusat diteruskan arti berlanjutan, dan juga di pemeliharaan juga sudah kami bincang-bincang dengan kepala balai, mewakili balai. Kita usulkan nanti petugas ini pintu air ini untuk dalam pemeliharaan, termasuk sampah-sampah. Kami mendukung ini kegiatan. Kendala di lapangan selama ini seperti apa yang disampaikan oleh dari Pak Balai adalah masalah sumber daya manusia. Karena belum mengerti apa maksudnya sebenarnya. Alhamdulillah, sudah kami terus telusuri, bisa mengerti. Ini termasuk juga bermanfaat besar ke dalam jalan. Ini seperti ada di Lembah Sorik Marapi maupun di Puncak Sorik Marapi, ada jalan usaha tani untuk berkembang kepada daerah ini. Ini manfaatnya sangat besar, termasuk air, termasuk itu jalan, mempermudah arus lalu lintas kita dari puncak ke daerah perkotaan. Inilah kami terima kasih sangat kepada pemerintah pusat. Mengenai
mengenai pembangunan ini tentunya masyarakat Lembah Sorik Marapi itu sangat berterima kasih banyak kepada Bapak Bupati Dahlan Hasan Nasution selaku pemerintah daerah atau pimpinan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, kemudian putra-putra daerah yang berada di perantauan yang telah juga berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan ini. Saat ini sudah terpisah air asam dengan air tawar. Masyarakat kita khususnya di Kecamatan Lembah Sorik Marapi sudah kami sampaikan bahwa air asam ini telah terpisah. Masyarakat kita itu sangat antusias, sangat gembira dengan terpisahnya air asam ini dengan air tawar. Karena kan di Kecamatan Lembah Sorik Marapi itu ada kurang lebih 500 kolam ikan yang selama ini tidak berfungsi dengan adanya air asam. Nah ini sekarang masyarakat kita sudah mulai ini membenahi kembali. Berapa hektar kira-kira Pak areal persawahan yang Areal persawahan yang selama ini yang sudah tertinggal, Iya. bahkan sudah ada yang dialihfungsikan. Iya. Ada kurang lebih 2.000-an hektar Pak. itu Jadi tentunya harapan kita ini ke depan kepada pemerintah, dalam hal ini mungkin Pak Bupati juga, kemudian Balai juga, DWS Sumatera II yang barangkali terkhusus ini ke Bapak Kementerian PUPR. Karena kondisi daripada pembangunan yang sedang kita laksanakan saat ini sebenarnya masih ada beberapa titik yang terkendala, ya masih ada beberapa titik yang terkendala. Kurang lebih 2,5 km lagi belum tersentuh. Ini kenapa? Ini karena sebenarnya karena melihat situasi medan yang sangat sulit, ya medan yang sangat sulit. Jadi sehingga ini terbengkalai, mengingat waktu barangkali mungkin dari pihak perusahaan yang melaksanakan kegiatan tidak terkejar. Makanya harapan kami dari pemerintah kecamatan ini khususnya dan seluruh masyarakat ini kiranya pembangunan ini berlanjut. Mudah-mudahan kegiatan daripada pembangunan apa kita ini, pemisahan air asam ini bisa berjalan untuk tahun-tahun yang akan datang ataupun tahun ini. Manfaat apa yang telah masyarakat dapatkan setelah adanya pemisahan air macam ini, Bang? Ya, alhamdulillah masyarakat Lembah Sorik Marapi, khususnya kami yang berada di daerah hilir, pemisahan jalur irigasi ini merasa antusias. Yeah. Di mana sebelum-sebelumnya dan selama ini kami memang sudah sangat mengharapkan ini pemisahan air macom sama air tawar ini kan, karena selama masih ada air macom ini atau air asam ini, produktivitas kami khususnya di bidang pertanian itu menurun drastis. Jadi harapan kami ke depannya saluran irigasi ini yang sama-sama kita ketahui masih terkendala di beberapa titik itu dilanjutkan sampai tuntas. Juga jalur inspeksinya ini ditingkatkan lagi ini Pak, khususnya untuk bapak aparat pemerintahan PUPR lah ya. Biar lebih baik lagi ke depannya, khususnya kami yang Dan dari mungkin masyarakat jalan ini dibuatkan akses untuk mengangkut pertanian, Pak ya. Oh ya jelas, pastinya Pak begitu. Kita kan mengharapkan, sangat mengharapkan sekali ya, akses jalan ini nanti jadi akses untuk perawatan, juga jalur untuk pendistribusian, apakah itu di bidang pertanian atau perkebunan, kan seperti itu Pak ya. Itu kira-kira Pak. Sudah berapa lama diusulkan pemisahan macam ini, Pak? Kami masih punya proposal ini Pak, mulai dari tahun 1983, masih berstatus Kabupaten Tapanuli Selatan, dan setelah itu pemekaran. Di masa sekarang inilah sejak adanya Pak Dahlan Hasan Nasution, sangat berterima kasih sama beliau yang sudah bekerja keras itu ya, melakukan lobby ke tingkat pemerintah pusat sampai rencana pemisahan air macom sama air tawar ini terselesaikan. Jelas Pak Darmin juga sangat membantu. Harapan Abang ke depannya? Harapan saya ke depannya ini dilanjutkan. Yang jelasnya kan ini debit air kan setelah terjadi pemisahan ini kan debit air untuk ke wilayah kami, Desa Pangkat, Desa Magalombang, Aik Marian, Bangun Purba, debit air kan berkurang. Jadi harapan kami untuk bapak-bapak yang dari pemerintahan, kedepannya air ini bisa ditambah lagi debitnya. Apakah itu dengan cara menambah dari saluran air tongor itu ya, ditambah lagi dimasukkan ke saluran irigasi yang ini. Jadi
debit air itu tercukupi, khususnya di saluran irigasi yang ada di Aikmarian, Bangun Purba itu yang paling terasa sekali itu. Ya. Berarti sekarang masyarakat sudah bisa membuatkan kolam air tawar, Bang ya? Oh, sudah. Sekarang sudah mulai, masyarakat itu sekarang sudah mulai membuka kembali kolam-kolam yang selama ini tertinggal. Lebih dari 100 kolam, Pak, yang sudah terbengkalai itu selama ini. Tapi dengan adanya air tawar ini masuk, mudah-mudahan ke depannya ekonomi kami masyarakat desa juga bisa ditingkatkan melalui budidaya ikan tawar seperti itu, Pak. Oke.